Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Rahmadona, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Keuangan, dari kelas 08 SMJE 002. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Lufi, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Pengaruh Modal Kerja Bersih dan Penjualan Terhadap Laba Bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode tahun 2013 sampai 2023. Yang pertama di sini untuk latar belakangnya, di era globalisasi, perkembangan dan pertumbuhan industri perekonomian sangat pesat. Salah satunya perusahaan PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan FMCG yang telah dikenal secara global dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi selama periode 2013 dan 2023. Keadaan industri perekonomian yang tidak menentu, perusahaan ini menghadapi tantangan ekonomi seperti ketidakstabilan nilai tukar, kenaikan harga bahan baku, dan dampak pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan fluktuasi pada modal kerja bersih dan penjualan terhadap laba bersih. Bagaimana pengaruh modal kerja bersih dan penjualan dalam mempengaruhi laba bersih PT Mayora Indah Tbk tahun 2013 sampai 2023? Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada, apakah terdapat pengaruh modal kerja bersih terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penjualan terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh modal kerja bersih dan penjualan terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023? Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modal kerja bersih terhadap laba bersih pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penjualan terhadap laba bersih pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023. Yang terakhir, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh modal kerja bersih dan penjualan secara simultan terhadap laba bersih pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023. Selanjutnya, ada landasan teori. Modal kerja bersih menurut Munawir 2017 memberikan pengertian terhadap modal kerja adalah net working capital atau kelebihan aktiva terhadap hutang lancar, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Berikutnya ada penjualan. Menurut Sofyan Syafri Harahap, 2021, penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan yang akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya dan beban. Dan yang terakhir ada laba bersih. Menurut Harry 2018-43, laba bersih adalah laba sebelum pajak penghasilan yang dikurangi dengan pajak penghasilan. Selanjutnya, di sini metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 2013 sampai 2023. Untuk populasi dan sampelnya, saya mengambil dari laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, pengambilan datanya saya menggunakan purpose sampling. Selanjutnya, untuk metode analisis penelitian ini, saya menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi, klasik, yaitu ada
normalitas, multikolineritas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Lalu saya juga menggunakan uji regresi linear berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis, yaitu ada uji parsial dan uji simultan. Hasil analisis yang saya gunakan yang pertama ada statistik deskriptif, di mana untuk modal kerja bersih minimum itu 28,85, sedangkan maksimumnya 30,00 dan minnya nilai rata-ratanya yaitu ada di 29,4936. Sedangkan standar defisiasinya untuk modal kerja bersih ini yaitu adalah 0,40579. Sedangkan untuk penjualannya nilai minimumnya ada 30,12, maksimumnya ada 31,08, dan nilai rata-ratanya itu 30,6836, dan untuk standar defisiasinya yaitu ada 0,32546. Sedangkan untuk laba bersihnya didapatkan nilai minimumnya 26,74, untuk nilai maksimumnya adalah 28,81, sedangkan untuk nilai rata-ratanya 28,0191, sedangkan standar defisiasinya yaitu ada 0,52871. Untuk uji normalitas, hasil olah data di atas menunjukkan 0,200 yang mana dikatakan distribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolineritas, yaitu menunjukkan bahwa nilai toleransi dan variabel masing-masing variabel independen, bahwa nilai toleransi modal kerja dan penjualan sebesar 0,101, di mana lebih besar dari 0,01. Sedangkan nilai FIF-nya dari variabel modal kerja dan penjualan sebesar 9,948, yang mana itu lebih kecil dari 10, karena toleransi lebih besar dari 0,01 dari nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolerenitas di antara variabel bebas di atas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dari hasil yang saya sudah hitung menunjukkan bahwa DU kurang dari D kurang W kurang 4 dikurang DU atau 1,6004 kurang dari 1647 kurang dari 2,3956. Maka dapat disimpulkan tidak dapat terjadinya autokorelasi. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Di sini sudah saya hitung untuk tabelnya, dapat bahwa titik-titik tersebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka itu disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki atau tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda, yang mana untuk hasilnya diperoleh nilai konstanta sebesar 5,580, nilai koefisien variabel X1-nya sebesar 2,077, dan sedangkan untuk variabel X2-nya negatif 1,265. Dari data di atas dapat dibuat persama linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 5,580 ditambah 2,077 X1 dikurang 1,265. Selanjutnya ada uji korelasi. Di sini yang sudah saya hitung berdasarkan tabel yang sudah saya hitung, nilai koefisien korelasi modal kerja bersih sebesar 0,855,
berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai berada pada rentang. Selanjutnya, ada analisis koefisiensi determinan square 2. Dipengaruhi nilai koefisien R square sebesar 0,793 atau sebesar 79,3%. Jadi, besarnya pengaruh variabel terhadap laba bersih sebesar 79,3%. sedangkan sisanya 20,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu uji parsial T. Dari hasil tersebut, diketahui nilai signifikasinya 0,014 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,139 lebih dari 2,365. Sehingga disimpulkan bahwa H01 ditolak sedangkan HA1 diterima. Yang berarti terdapat pengaruh antara variabel modal kerja bersih X1 terhadap variabel laba bersih. Yang kedua ada pengaruh penjualan terhadap laba bersih. Diketahui nilai signifikannya itu 0,164 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya negatif 1,533 kurang dari 2,306. Sehingga disimpulkan bahwa H02 diterima dan HA2 ditolak. Yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel penjualan X2 dan terhadap laba bersih Y. Selanjutnya ada uji F. Uji F ini berdasarkan yang saya hitung menunjukkan bahwa variabel modal kerja dan penjualan di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 15,292 lebih besar dari 4,74 dan nilai signifikansinya sebesar 0,002 kurang dari 0,05. Berarti bahwa variabel modal kerja bersih dan penjualan berpengaruh terhadap variabel laba bersih. Berikutnya, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang saya ambil, maka dapat diambil keputusan pertama, secara parsial modal kerja bersih berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023. Yang kedua, secara parsial penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 sampai 2023. Yang ketiga, modal kerja bersih dan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada PT Mayora Indah Tbk periode 2013 dan 2003. Sekian dari sedikitnya presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.